Saya sering lihat dan dengar Bapak dekat dengan banyak anak muda nih. Nah kalau boleh tahu nih Pak, mereka tuh sering cerita apa sih sama Bapak Pak Ganjar ya? Banyak ya. Mereka yang sangat kreatif itu seringkali cerita tentang kapasitas dia. Oh saya bisa loh Pak buat ini. Capable saya lakukan loh Pak ini. Ini produknya bagus kayak tadi ya, para seniman-seniman muda. Betul. Atau mereka buat produk UMKM. Keren. Atau mereka buat platform-platform. Atau mereka punya grup ya, seperti membuat tim, membuat semacam sociopreneur gitu. Itu anak muda itu keren-keren. Makanya pada saat saya ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa, saya terharu kemarin waktu ke PON di Papua, ternyata orang melihat YouTube saya, melihat IG saya. Oh, Bapak dulu pergi ke asrama anak-anak kami begitu. Sederhana kan? Kami nggak kenal. Betul. Kami nggak kenal, tapi dengan itu ternyata keindonesiaan kita terjaga loh. Bapak nih lebih suka pakai kaos atau batik ini Pak? Ya tergantung. Kalau memang kalau saya di lapangan, saya ketemu dengan masyarakat, itu memang biasanya saya pakai kaos oblong. Oh, kenapa sih bikin podcast apa gak mau kalah sama Deddy Kobusel kayaknya ya? Kalau nyanyi Deddy nggak mungkin, Mas Deddy hebat banget kok. Halo in people, balik lagi di Podcil, podcast sambil kecil bersama Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Wah, luar biasa. Gimana nih Pak kegiatan sehari-harinya sekarang? Kayak sibuk sekali Pak ya? Enggak lah. Enggak terlalu sibuk. Tapi tiap hari biasanya saya dimulai dari sepeda, keliling, ketemu masyarakat. Okay. Nanti habis itu mereka cerita. Biasanya komplain ya, minta apa sesuatu atau mungkin dia mengkoreksi sesuatu. Tapi itulah menjadi kegiatan harian yang selalu menarik karena selalu berjumpa dengan mereka dan tiap hari isunya beda. Gitu. Nah Pak, saya ada pertanyaan nih. Kenapa sih bikin podcast apa gak mau kalah sama Deddy Kobusel kayaknya ya? Enggak juga. Sebenarnya saya itu mau komunikasi dengan banyak orang, tapi gimana caranya? Kalau zaman bahala dulu kan mesti kumpul, ketemu, ngundang, rapat, mode sosialisasi. Maka waktu itu saya pakai medsos. Ternyata medsos juga nggak cukup. Nggak cukup, terus kemudian banyak orang bisa ngobrol seperti ini. Awalnya sih saya biasanya ngevlog gitu aja. Tapi lama-lama banyak orang yang kepingin, Pak sama kita dong. Terus saya mulai dengan Instagram. Kemudian live Instagram. Lama-lama Pak podcast dong Pak gitu. Kejadiannya begitu kejadiannya. Setelah itu kita buat ini podcast dan ternyata saya bisa bertanya kepada banyak orang tentang segala sesuatu. Awalnya di pandemi tahun lalu banyak orang bertanya apa itu virus, apa itu COVID, bagaimana kemudian kita mencegah, dan saya nggak bisa menjelaskan toh. Nah pada saat itulah saya undang para pakar, dokter, orang yang ngerti bisa dijelaskan dengan podcast. Maka dengan cara itu bagian yang kita bisa menjelaskan kepada publik dan medianya dengan menggunakan podcast, dan setiap saat orang bisa ngelihat lagi, bener apa enggak dan seterusnya. Awalnya cuma begitu. Kalau nyanyi Deddy nggak mungkin, Mas Deddy hebat banget kok. Wah betul. Ketika kemudian kita bicara di media mainstream dan media mainstream tidak bisa mengcover semuanya, ternyata sekarang ada yang sifatnya individual. Betul. Seperti podcast. Dan ternyata dengan itu banyak orang tahu pikirannya, dia ngerti karakternya. Bahkan kalau ada guestnya seperti ini, terus kemudian kita bisa ngobrol lebih banyak, tahu idenya. Betul. Nah dengan cara itu kemudian kita sampaikan. Saya juga punya ruang guru Mbak Maya. Ruang guru. Ruang Ganjar nanti dikira. Mirip ya. Nah itu sebenarnya ruang Ganjar juga mengajarkan seperti aplikasi yang ada di ruang guru dan sebagainya. Tapi gagasan kita lemparkan. Nah di ruang Ganjar itu kita sampaikan cerita-cerita dengan berbagai isu yang ada. Apakah di Jawa Tengah, pada kelompok anak muda, perempuan, penyandang disabilitas gitu ya. Betul. Atau kita bicara bencana. Betul ya. Kita bicara anak kreatif gitu ya. Dan itu tentu saja bisa disampaikan lebih dalam lagi. Ya itu aja, dan anak-anak sekarang kan bisa lebih ngerti. Betul, karena cara ini efektif juga ya. Efektif, dan saya mau lihat di sana dong gitu. Saya subscribernya dong gitu ya. Betul. Akhirnya ketemulah cara komunikasi. Jadi kliknya ketemu. Oh betul, jadi pesan dan pikiran dari tokoh-tokoh termasuk Pak Ganjar ini dapat cepat disampaikan juga ya ke masyarakat secara luas ya. Oke. Nah selanjutnya
Bapak ini kan saya lihat sering aktif di medsos Pak ya. Ada di Instagram, di Twitter. Itu Bapak bikin sendiri atau untuk berkomunikasinya balas chat sendiri atau ada admin khusus nih Pak? Kalau kita boleh tahu nih. Jadi awal-awalnya saya melakukan semua sendiri. Sampai hari juga masih melakukan sendiri. Tapi kadang-kadang nih Mas ya, kalau kemudian kita lihat padat, banyak yang bertanya. Sehari kayak hari ini padat banget gitu acaranya. Saya nggak sempat balas. Maka kalau ada yang penting, kawan-kawan ada yang ikut bacain. Pak, ada yang nanya tuh gitu. Kayaknya penting untuk dijawab. Nah, saya baru jawab. Kalau penting biasanya saya nggak harus jawab. Maka saya tulis sendiri. Tapi kalau yang nggak penting umpamanya, apa kabar Pak? Nah, itu kadang-kadang kawan-kawan ada yang lagi buka aja. Baik itu sebagainya. Jadi sorry ya buat teman-teman yang nanya melalui IG saya atau medsos saya, kalau jawabannya oke, baik dan sebagainya, itu mungkin teman saya yang jawab gitu. Saya lihat juga Bapak nih suka sekali dengan musik kan ya Pak ya? Betul tidak Pak? Enggak ya, sebenarnya olahraga terus kemudian musik itu kan bagian dari dinamika keseharian yang menghibur. Betul. Olahraga kita sehat, musik lebih rileks lagi, mendengarkan musik dan sebagainya. Nah itu yang kita di tengah-tengah suasana yang bisa kita nikmati lebih rileks, lebih santai. Ya biasanya dengerin musik. Kalau pas nggak ada pandemi, nonton konser gitu. Nah itu baru kenikmatan menikmati musik itu pada saat nonton konser itu. Kalau konser langsung Pak ya? Iya. Cuma saya aja masih pandemi nih Pak ya. Iya betul. Sampai saat ini ya. Nah Bapak saya lihat nih sering saya dengar sering mendukung musik lokal nih Pak. Sebenarnya alasan khususnya apa sih Pak? Bapak sangat mendukung musik lokal ini. Di tengah pandemi seperti ini banyak anak-anak kreatif. Betul. Banyak sekali anak kreatif dan ternyata dia bisa ngarang lagu, main musik, aransemennya bagus begitu ya. Suatu ketika saya ngelihat anak-anak muda umpama seperti We're Genius pada saat membuat lagu Lati itu kan mendunia. IDM Pak ya? Iya, kan semua di Times Square New York itu sampai 2 minggu di sana. Betul. Wah itu top menurut saya. Di tengah pandemi loh, orang yang nggak bisa keluar katanya di rumah, ternyata mereka kreatif. Betul. Dan di Jawa Tengah, saya kira di Indonesia, di Jawa lah ya, termasuk Jawa Timur saya kira sama. Itu banyak sekali anak-anak muda yang hebat. Penuh dengan talenta yang luar biasa. Betul. Ya? Denny Caknan. Iya. Wah, itu keren. Darboy itu, waduh, Mendung Tanpa Udan, wah itu luar biasa. Dan inspirasinya rata-rata ya Mas Didi Kempot waktu itu. Ya terus kemudian ada Woro yang ada di sini ya. Menurut saya Mbak Yeni Inka itu sampai kemudian dia bisa mempopulerkan lagu-lagu dan sekarang mereka masuk ke YouTube, masuk ke media sosial. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan mereka di IG Live saya. Dan ternyata mereka butuh fasilitasi. Nah saya punya follower di IG katakan. Terus saya sering mempromosikan produk UMKM dengan hashtag Lapak Ganjar itu. Terus dia bilang gini, Pak kenapa kita yang lagu-lagu gak dipromosiin? Wah kemarin kita promosiin. Waduh rame banget. Saya baru ngeh ternyata apa sih sebenarnya kalian butuhkan gitu. Label. Betul. Dia butuh label dan butuh dibantu, butuh disupport. Disitulah kemudian saya nemu apa kreatifnya mereka. Sampai saya tanya dompetnya berapa kira-kira, rekeningnya berapa. Betul. Kalian selama pandemi seperti ini bisa dapat duit nggak? Udah dapat Pak. Bagus mana sama yang non pandemi? Ya tentu non pandemi kan bisa show Pak. Tapi dengan pandemi ini nggak mati juga gitu. Betul. Nggak mati juga, jadi pendapatannya tetap aja naik. Nambah terus nggak? Nambah Pak. Gitu. Jadi artinya satu, industri kreatifnya jalan. 2, punya dampak ekonomi. Dan kemudian ini kelihatan anak muda yang survive, yang kreatif itu mesti kita kasih ruang yang banyak. Nah ngomong-ngomong nih Pak, Bapak nih kan di tengah kegiatan sehari-hari yang penuh padat Pak ya. Yang sangat padat kegiatan Bapak sehari-hari ya. Bapak nih lebih suka pakai kaos atau batik ini Pak? Ya tergantung. Kalau kerja ya masa pakai kaos gitu. Tapi biasanya saya begitu diamanai rakyat menjadi gubernur gitu ya di Jawa Tengah itu, kita buat uniform ini mesti kita sesuaikan dengan kondisi. Siapa tahu ini bisa mengangkat ekonomi rakyat. Nah kalau hari Senin kita pakai baju kaki, tahu nggak sih?
yang ada jengkolnya sini, ada pangkatnya gitu ya. Ada kan lengkap. Itu yang warnanya kaki itu. Oh iya. Hari Selasa kayak seperti ini saya pakai lurik. Ini salah satu lurik buatan dari Klaten, agak klasik. Tapi sekarang yang baru lebih bagus lagi, warna-warni begitu. Ini saya contohnya lurik. Nanti hari Rabu pakai batik. Hari Kamis kita pakai baju adat. Baju adat. Tapi nanti hari Kamis minggu keempat pakai baju adat Nusantara. Nusantara. Jadi saya punya koleksi dari Aceh ya, Papua saya punya, Tobelo saya punya ya. Tobelo Bapak punya juga. Punya. Terus kemudian dari Dayak ya, Minang saya punya, NTT bajunya. NTT juga ada. Tapi jadi saya punya koleksi. Maksud saya biar ya keindonesiaan kita bisa kita rasakan dari baju-baju adat. Nanti hari Jumat biasanya kembali ke batik lagi. Sehingga industri batik, industri lurik, industri baju-baju adat semua jadi laku gitu. Cuma memang kalau saya di lapangan, saya ketemu dengan masyarakat, itu memang biasanya saya pakai kaos oblong. Kaos oblong. Pakai kaos oblong, pakai jeans gitu ya. Bener. Dan itu biasanya lebih cair. Dan biasanya kalau saya pakai kaos oblong, saya kampanye pakai kaos. Kemarin bersama lawan corona. Terus kalau orang Jawa bilang nyedak keplak. Nyedak apa? Apa itu Bali? Tahu nyedak, mendekat pukul. Itu social distancing maksudnya, jangan deket-deket ya gitu. Ini kayak ngancem ya. Luar biasa soalnya. Jadi cerita-cerita yang kemudian kita promo lewat kaos oblong. Saya penyuka kaos oblong dan saya koleksi kaos oblong dari seluruh dunia kalau pergi. Gitu. Nah Pak Genjar, tadi kan kita udah cerita banyak hal kan Pak ya. Termasuk kegiatan Bapak dan semua selera musik Bapak, kegiatan Bapak sehari-hari. Nah, kira-kira boleh diceritakan gak sih Pak soal belusukan Bapak selama ini, keliling melihat masyarakat, kegiatan masyarakat di Jawa Tengah seperti gimana ya? Silakan Pak. Saya tuh sebenarnya gak belusukan. Gak belusukan? Enggak, saya tuh biasa aja sebenarnya. Nginep di rumah penduduk. Ya kategorinya sebenarnya biasa saja. Karena sebelum jadi gubernur, sebelum dulu jadi anggota DPR, memang saya suka main gitu aja. Betul. Main dulu, suka naik gunung umpama, terus ketemu dengan petani, ngobrol di situ. Sebenarnya diulang aja. Kalau dulu main, benar-benar main gitu ya. Kita cari suasana libur, terus kemudian kita cari petualangan. Kalau sekarang tambahin satu, ada kerjaannya gitu aja. Di rumah penduduk bisa ngobrol dengan mereka apa yang terjadi, terus kemudian masuk ke pasar, mengerti kayak tadi itu umpama lagi pandemi, kondisi pasarnya ada seperti apa, atau ke sekolahan, itu sebenarnya biasa saja. Jadi sebenarnya kalau kita kayak Pak Jokowi ya, belusukan dan sebagainya, atau kita, saya bilang sering i-belusukan. I-belusukan? I-belusukannya medsos kan? Oh iya betul. Ya kan semua orang sekarang bisa nanya melalui segala hal yang mau dia tahu. Jadi siang tadi ada orang lapor saya, Pak saya lagi ngurus nih Pak surat, dimintain duit Pak, pungli nih Pak gitu. Kamu kasih enggak? Nah, saya kasih lah Pak. Bagus. Gitu. Tapi saya udah tahu, udah ada rekamannya. Nah itu i-belusukan. Nah sebenarnya mau pakai cara digital kek, mau pakai cara yang konvensional kek, asal kita sering ketemu rakyat, maka kita akan tahu persoalannya. Betul. Semakin banyak kita bicara dengan rakyat, kita akan tahu permasalahannya. Dan rasa kita itu akan mudah didapat kliknya ketika kemudian kita berhadapan dengan mereka secara langsung. Oh, ini masyarakat saya lagi senang. Oh, ini lagi protes, ini lagi ngamuk ini gitu ya. Jadi yang seperti itu bisa kita rasakan. Dan saya kadang-kadang juga sepedaan masuk ke kampung biar tahu kampung juga. Gang-gang kecil, lihat sampahnya bersih apa enggak atau numpuk apa enggak itu. Atau ketemu asrama mahasiswa dari seluruh Indonesia kemarin. Oh iya Mbak. Wah iya. Biasa. Makanya pada saat saya ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa, saya terharu kemarin waktu ke PON di Papua. Ternyata orang melihat YouTube saya, melihat IG saya. Oh Bapak dulu pergi ke asrama anak-anak kami begitu. Sederhana kan? Kami nggak kenal. Betul. Kami nggak kenal, tapi dengan itu ternyata keindonesiaan kita terjaga loh. Wah, luar biasa sekali. Ternyata mereka kemudian baik. Sambutannya dahsyat. Jadi hanya karena mereka melihat, ada yang lihat IG saya, YouTube saya nengok ke mereka, hanya kasih oleh-oleh sembako, atau bayarin
air pumpnya belum dibayar 3 bulan. Namanya juga anak kos. Anak kos betul. Ternyata kerjaan sekecil itu membuat persaudaraan kita jauh lebih baik. Betul, jadi betul. banyak sih manfaatnya kalau kita mau turun ya. Betul, Pak. Intinya turun. Kalau Bu Mega itu ngomong sama kita kader-kader gitu kadang-kadang gini. Kami itu diperintahkan gitu. Ayo turun. Kamu harus turun. Dengarkan itu apa suara rakyat. Rasakan itu apa yang terjadi di rakyat. Jadi mau dikasih judul apa? Blusukan? Mau dikasih judul Anda serap aspirasi? Udah agak formal ya. Atau apapun tapi lakukan itu. Jadi ini di medsos yang Bapak pakai seperti YouTube, Instagram tidak hanya dilihat masyarakat Jawa Tengah saja tapi dari luar daerah juga melihat semua Pak ya? Iya, kadang-kadang juga kawan-kawan yang lagi sekolah di luar negeri kadang-kadang ngelihat, wah Mas ini rame loh di sini gitu. Ya akhirnya apa kita silaturahmi kan? Oh betul. Akhirnya kita ngobrol kan, terus kita bisa jadi tanya. Kemarin kita ngobrol dengan PMI, tenaga kerja kita di banyak negara. Mereka bisa cerita bagaimana kondisinya di Taiwan, di Hong Kong ya, di Jepang, di Arab Saudi, Malaysia, Singapura. Mereka cerita semua kondisinya seperti apa. Dan mereka menyampaikan aspirasi. Pak, saya lagi di kapal, Pak. Apa sekarang masalahnya? Pak, tolong dong Pak, izin kapal dipermudah. Emang sulit? Iya Pak, kita ngurusnya sulit. Saya jadi tahu. Oh sulit ya selama ini. Di mana ngurusnya? Kita jadi tahu gitu. Itu gara-gara juga orang melihat dari medsos, dari YouTube gitu. Saya sering lihat dan dengar Bapak dekat dengan banyak anak muda nih. Nah kalau boleh tahu nih Pak, mereka tuh sering cerita apa sih sama Bapak Pak Ganjar ya? Banyak ya. Mereka yang sangat kreatif itu seringkali cerita tentang kapasitas dia. Oh saya bisa loh Pak buat ini. Capable saya lakukan loh Pak ini. Ini produknya bagus. Kayak tadi ya, para seniman-seniman muda. Betul. Atau mereka membuat produk UMKM. Keren. Atau mereka membuat platform-platform. Atau mereka punya grup ya. Seperti membuat tim, membuat semacam sociopreneur gitu. Itu anak muda itu keren-keren. Kreatif ya? Sangat kreatif. Maka ketika mereka punya produk-produk khusus, biasanya mereka menawarkan. Nah saya diminta untuk mengendorse gitu ya. Nah kalau kita endorse senang mereka. Mereka senang lagi-lagi ketemu. Atau barangkali ya pada cerita yang lain ketemu dengan mereka ketika mereka punya ide politik, sosial, keagamaan, budaya. Mereka sampaikan kepada kita yang kadang-kadang tidak selalu sama dengan pemerintah. Kan saya mesti dengerin. Betul. Kan yang kita dengerin tidak hanya sekedar yang enak-enak, sejuk-sejuk, baik-baik kan. Kan kita juga mesti mendengarkan yang tidak enak, tidak baik, yang pahit begitu kan. Semuanya Pak ya. Betul. Nah, dan pada saat itulah biasanya anak-anak muda itu idenya brilian. Maka kalau Bung Karno bicara, beri saya 10 pemuda ya akan kugoncang dunia. 10 pemudanya. Tapi waktu bicara orang tua apa kata Bung Karno? Beri saya 1000 orang tua akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. 1000 orang tua itu nyabut gunung Semeru. 10 pemuda mengguncang dunia. Nah itulah saya senangnya anak muda. Apalagi anak-anak milenial sekarang. Keren. Itu ngomong pertanian dia maju banget. Ide gagasan dia maju. Membangun kebersamaan keindonesiaan Bhinneka Tunggal Ikanya jalan. Ya senang. Saya kemarin ke Papua lihat umpama Sign of Black. Wow. Yang lagunya Cangganggu. Itu anak-anak satu gang. Sekolah teman SMP yang sekarang sudah SMA udah mulai lulus dan dia bisa bergabung ngarang lagu dan sekarang mendunia. Keren banget. Dan itu anak muda. Oke deh, terakhir Pak Ganjar, kira-kira nih Pak, kan banyak anak muda sekarang juga sangat ngefans dengan Pak Ganjar. Nah, ada pesan gak sih Pak khususnya buat para anak muda zaman sekarang ya? Silakan Pak. Pesannya cuma satu, be yourself. Biasa. Iya, pokoknya kamu jadi dirimu sendiri, kamu bisa mengeksploitasi kemampuanmu sendiri, mengeksplorasi kemampuanmu sendiri, bahwa kalian pasti punya dong talenta, kalian punya dong perasaan-perasaan yang penuh dengan rasa kemanusiaan, perdamaian, persahabatan. Keluarkan itu. Betul. Nah, ketika kemudian itu dikeluarkan, rasa-rasanya kolaborasi itu akan terjadi. Kalau kolaborasi akan terjadi, bayangin nih, 10 anak muda berkumpul, satu orang punya satu ide, 10 ide jadi satu, itu dahsyat. Mau bicara apa deh? Bicara perdamaian, bicara kemanusiaan ya, bicara gotong royong, bicara Pancasila ya, terus kemudian bicara bisnis atau bicara bermusik, apapun lah ya. Kalau itu bisa dilakukan tentu itu akan sangat menarik. Jadi dirimu sendiri, cintai bangsa dan negaramu, hormati orang tuamu,
hormati gurumu. Oke, Pak Ganjar, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan sore hari ini. Saya Evan Andalwea pamit dari Intoday. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye people. Terima kasih Pak Ganjar. Sama-sama Mas Evan ya.